Halo VTuber sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia, senang kembali berjumpa dengan saudara. Hari ini menjumpai teman-teman lagi, berharap Anda tetap dalam keadaan yang baik. Nah, seperti pada judul saya teman-teman ya, akhirnya Pak Kiai Eman bersuara ya setelah di luaran banyak opini yang memang seolah-olah dan bukan lagi seolah-olah menyudutkan beliau, maka akhirnya Pak Kiai Eman juga buka suara ya teman-teman. Kita langsung aja lihat perbincangan daripada Pak Kiai Eman dengan seorang daripada Suka TV ya, channel pada Suka TV ya. Oke, kita langsung aja teman-teman. Sepertinya saya akan pegang mic ini dan langsung kita dengar audionya ya teman-teman. Saya harus pegang, lumayan melelahkan nih ya. Oke. Mana sih kliknya nih? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suat TV, ada berita yang sangat heboh yang menyebutkan bahwa Kiai Said Agil Siraj kemudian Kiai Haji Maman Suryaman iya, terlibat dalam investasi bodong bernama Fitum. Wah, ini serem sekali nih narasinya. Saya ingin mengklarifikasi tabayun terhadap Kiai Haji Eman Suryaman. Apa kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah, barakallah, sehat-sehat. Semoga juga panjenengan sehat semuanya. Iya. Bangsa Indonesia sehat semuanya. Iya. Pak Kiai, ini kan beritanya heboh nih, jadi perbincangan. PT Kebanu yang di dalamnya juga ada Kiai Said, kemudian Pak Kiai sendiri gitu kan ya, itu disebut terlibat investasi di bodong di Fitum. Nah, saya ingin mendudukan permasalahannya. Status PT Kebanu itu di Fitum itu seperti apa? Begini saya sampaikan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bahwa PT Kebanu betul memang Pak Kiai Said sebagai salah satu komisaris di Ya, betul. saya sendiri sebagai direkturnya, tetapi untuk hal dunia bisnis B2B itu kita PT Kebanu itu hanya memiliki saham di sana. Ya. Di Piutek ya. Di PT Piutek. Oke, iya ya. Di mana di dalamnya adalah produknya adalah Fitum. Oke, iya. Nah, kita di dalam manajemen tidak ikut serta di dalam. Tidak ikut serta. Gitu. Jadi, akan tetapi konsepnya memang itu PT Piutek baru berdiri itu ketika menjelang COVID. Ya. Oh, COVID. Awal itu. COVID sekitar berarti 2020 akhir ya. 20 akhir ya. Ya kalau nggak salah ya. Nah, itu kami menariknya kenapa? Wah, masyarakat dapat menonton iklan, ya. ini bisa dapat uang. Gitu ya. Sementara para peserta penontonnya atau VTubernya ketika mendaftar tidak dikenakan pungutan bayar apapun. Oke, iya. Jadi para VTuber itu ataupun para penonton iklannya itu tidak dikenakan biaya untuk pendaftaran. Jadi bisnisnya adalah bisnis periklanan atau advertising. Itu asli seperti itu. Asli, oke. Ya, seperti itu. Baik. Jadi ada yang heboh-heboh di luar sebagainya. Jadi investasi bodong, nggak ada investasi di PT di para VTuber itu nggak ada investasi ke perusahaan karena mereka itu tidak dikenakan pungutan bayar apapun dan tidak kenakan pendaftaran sama sekali, jadi tidak ada namanya investasi para VTuber. Nah, itu kami jelaskan seperti itu. Jadi dalam hal ini kami dari
dari PT Kebano betul memiliki saham yang hasil daripada pertemuan dengan SPI dan sebagainya, kita harus memiliki saham dalam negeri harus lebih besar. Ya betul ya. Nah itu setelah ditutup ya. Iya. Dan kami pun itu pada saat itu masih proses trial sebetulnya sih katanya. Trial ya. Ya, Oke. Karena baru 3 bulan 4 bulan terus langsung tutup. Belum lama. Iya, Cuma antusias masyarakat begitu kencang sekali gitu ya. Iya. Terhadap konsep bisnis periklanan ini. Ya, nonton iklan dapat uang. Gitu. Oke. Nah, saya kira itu aja. Begini Pak Kiai. Jadi Fitum itu bukan produk dari PT Kebano. Jadi begini, PT Kebano itu memiliki saham di PT Piutek. PT Piutek mendirikan namanya bisnis iklan namanya Fitum. Ya. Begitu. Yang menawarkan konsep Fitum itu ya dari tim Piutek, tim Piutek ya. Jadi mulai dari manajemennya, kemudian tim IT itu di PT Piutek. Oke. Kebano sih nggak tahu menahu soalnya. Ya, PT Kebano hanya memiliki saham di sini. Ya, oke. Kalau boleh tahu siapa saja ini di PT Piutek itu? Ada di dalamnya itu ada dari Pak Geri ya di Malaysia, di samping Kebano ya. Iya. Ada juga Mak Jack dari Malaysia. Iya. Juga ada Ibu Pera ya sedikit ya. Oke. Hanya itu aja yang saya tahu. Ya. Kemudian seperti itu dan mudah-mudahan sih bisa dibuka kembali ya supaya ini bisa bisnis periklanan ini bisa dinikmati masyarakat. Tapi konsepnya sama sekali kita jangan lagi yang namanya ada soal dunia investasi dari para VTuber nggak ada gitu. Nggak ada. Baik Pak Kiai. Jadi Fitum itu adalah perusahaan periklanan. Jadi menawarkan orang menonton iklan itu dapat uang dari situ pembagian ya. Nah, tapi syaratnya harus memiliki akun Fitum, kan begitu? Iya. Nah, jadi ketika saya mendapatkan pendaftaran akun Fitumnya tidak membayar gitu kan. Dan mendaftar untuk menjadi VTuber itu tidak berbayar, tidak ada investasi di sana. Tidak ada investasi. Oke, iya ya. Jadi tidak investasi di sana. Saya membuat akun, kemudian saya memiliki akun VTube. Kemudian kalau ada iklan saya menonton, kemudian dapat selisih atau poin ya dari VTube di situ ya. Oke. Sekarang begini Pak Kiai. Pak Kiai tahu nggak secara detail teknis tentang VTuber itu? Tidak begitu paham saya. Oh, tidak begitu karena paham. Saya kan bukan orang teknis ya di sana ya. Gitu. Berarti di PT Piutek itu ada tim khusus dari orang-orang Piutek yang meng-create mesin VTube ini. Oke, aplikasi ini. Aplikasi tapi yang jelas yang paling prinsipnya kita sudah sepakati bahwa semua para VTuber itu ketika menjadi anggota tidak diperkenankan untuk ada pungutan bayar apapun dan tidak membayar. Modal cuma 50.000 mushaf 2 diberikan kepada penghafal Quran. Iklannya teman-teman ya kita coba. Untuk ada pungutan bayar apapun dan tidak membayar. Dan model bisnis VTube ini bukan bisnis investasi ya? Nggak ada, bukan investasi. Karena para VTuber nggak menginvestasikan. Tidak punya investasi di situ ya? Nggak ada. Oke. Ya, nah, isu yang berkembang ini kan ada investasi sampai 500 juta gitu kan ya? 500 juta atau berapa itu gitu ya? Itu bagaimana itu? Ya di luar kita barangkali antara VTuber dengan VTuber saya enggak termasuk gitu. Oke, nanti kita diklarifikasi. Saya ingin mewawancarai VTuber. Bagaimana mekanisme sistem yang beredar bahwa VTube adalah menggunakan sistem yang semacam MLM. Itu kan seperti itu gitu aja.
Untuk yang seperti itu mungkin awal seperti itu ya, mungkin ya. Iya. Tapi kemarin tuh hasil dari SPI itu ya, bahwa kita sudah tidak boleh lagi pakai, tidak diperkenankan untuk pakai referral. Dan kita Referral. ketika akan jalan itu tidak pakai referral. Oke. Jadi hanya menonton, dapat bayaran gitu kan. Gitu ya, dapat bagian. Oke. Ya. Kalau Gitu aja. kalau konsep yang awal berarti VTube itu ada referral tadi ya, referral tadi. Pada saat itu kelihatannya diperbolehkan untuk ada referral, tapi itu akhirnya tidak dibolehkan gitu kan. Iya. Makanya kita ikutin gitu. Iya, Jadi kalau di saya juga sepakat juga bahwa ketika orang nonton iklan itu tidak usah ada referral sebagainya, saya setujui, Iya, saya setuju sekali, karena itu adalah bagian daripada kebersamaan gitu. Oke. Ya, itu aja. Jadi akunnya sih masing-masing kan gitu. Iya betul, akunnya masing-masing. Masing-masing, Akunnya masing-masing. Saya punya akun, nanti ada link referral kayak gitu, kemudian di-share ke orang. Nah, berarti kan orang lain Ikut gitu kan. ikut ke kita. Ya. Nah, sistemnya seperti itu kan Itu ya. aja, Nah, ya. itu seperti itu sistemnya Ya, kan. karena itu pun tidak diperkenankan, ya kami pun setujui gitu kan. Oke, iya. Setujui. Saya bilang setuju aja, betul, bagus gitu kan. Cuma kan sekarang belum buka. Oke, iya. Belum Oke. buka lagi. Itu baru tayang lebih 4 bulan apa 5 4 bulan? bulan itu di 2020 Ya itu 2020 itu. ya. Setelah itu kan langsung ditutup, kan harus ngurus izinnya. Iya. Diurus gitu kan. Iya. Sementara para youtuber kan jalan terus gitu kan. Betul. Mungkin seperti itu ya. Ya. Tetapi VTube sendiri sekarang aplikasinya sudah di take down ya, sudah tidak bisa. Sementara seperti itu. Karena kita memang belum menjalankan. Ya. Kalau izin sudah ada. Ya. Alasannya waktu itu di take down itu apa nih? Ya kan harus selesaikan dulu izin-izinnya. Oh, izin-izinnya. Izin lengkapi, ada yang belum lengkap gitu kan. Karena ini kan model baru. Usaha model baru. Iya. Yang ada kan televisi gitu kan. Ya. Ada yang ada juga di Konsep di YouTube. news gitu kan, di gitu kan. Iya. Kita ini model baru nih. Model baru gitu kan. Iya. Baik Pak Kiai. Jadi bisa disimpulkan bahwa pertama bahwa VTube manajemennya dikelola oleh PT Piutek. Kemudian PT Kebanu yang di dalamnya juga ada Kiai Said sebagai komisaris, kemudian Bapak sebagai direktur ya. Nah, itu hanya memiliki saham di sana. Dan pengelolaan sistem dan lain sebagainya PT Kebanu orang-orangnya tidak terlibat di sistem ini. Sistemnya tidak terlibat. Nah, sistemnya tidak terlibat. Oke, baik. Oke, pemirsa, mungkin ada pesan-pesan khusus kepada konsumen atau VTube atau Nahdijin, terutama ini kan menyangkut Pak Kiai juga disebut-sebut petinggi PBNU karena memang di era kepemimpinan Kiai Sas itu Pak Kiai sebagai ketua juga. Nah, sekarang juga sebagai ketua juga. Nah, ini biar tidak simpang siur lah gitu kan ya. Saya minta konfirmasinya, closing statementnya, silakan. Jadi saya sampaikan terima kasih ya atas yang telah sampaikan, bahwa sekali lagi PT Kebanu itu tidak terlibat soal manajemennya. Akan tetapi memang betul kita memiliki saham di PT Piutek, di mana PT Piutek memiliki konsep bisnis dengan VTube gitu ya. Yeah. Nah, yang kami tahu sampai kami pun sudah dengan OJK, SPI dan sebagainya, bahwa para calon VTuber untuk menjadi VTuber, menjadi anggota itu tidak dikenakan pungutan apapun, tidak dikenakan harus membayar alias gratis. Jadi tidak ada investasi di VTube untuk dari para VTuber, tidak ada investasi kepada pengelolaan VTuber oleh para tidak ada investasi di
PT Viewtek oleh para VTuber. Karena VTuber itu tidak dikenakan biaya untuk mendaftar menjadi para VTuber. Iya, Yang iya. saya tahu itu. Harapannya kita sih ya dengan para VTuber juga ini bisa dijalankan kembali untuk dengan sistem yang baru ya, yang supaya lebih transparan lagi, tidak ada referral, tidak ada lagi jaring menjaring secara semacam sebagainya, tidak ada kedepannya. Nah, supaya lagi tidak terjadi lagi seperti yang mungkin dihebohkan di masyarakat, karena kami tidak memungut para calon VTuber pun anggota VTuber. Namun sama itu pun harapannya kalau dibuka kembali gitu ya. Harapannya kita para VTuber juga inginnya segera dibuka kembali. Nah, tetapi kan di sini harus perlu ada penanganan manajemen yang lebih baik ke depan sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan oleh siapapun seperti Iya. itu. Kalau dengan tim Viewtek bagaimana koordinasinya? Setelah mereka sedang begitu kan, itu cuma beroperasi itu cuma 4 bulan atau 5 bulanan, 5 bulan apa 6 bulan sekitar, langsung tutup kan. Nah, saya tutup itu posisinya kondisi lagi COVID. Nah, semua yang di Malaysia pun kena COVID semua. Gitu. Jadi komunikasi kami kurang lancar, hanya lewat telepon gitu kan. Oke, ya. Ketika rapat dengan SPI pun begitu, ataupun lewat video konten ya. Iya. Gitu. PT Viewtek itu operasionalnya di Malaysia, bukan di sini. Di sini ada yang tim mengoperasionalkan, tetapi secara pengendalian manajemen itu semua dari Malaysia. orang Malaysia yang manajemennya itu yang paham terhadap sistemnya itu. Ya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Kiai. Ya. Pemirsa, itu klarifikasi dari Kiai Haji Eman Suryaman tentang berita yang heboh bahwa ada investasi bodong di Vitu. Ternyata setelah saya klarifikasi Tidak ada investasi. seperti itu, bahwa untuk menjadi VTuber itu tidak ada investasi di situ. Ya, dan baik. orang ketika menjadi VTuber ya bikin saja akun VTube, kemudian nonton dan sebagainya. Udah cukup itu ya. Cuman mekanisme yang kemarin itu ada referral ya, untuk bisa poin ya, menjaring poin gitu. Sedangkan untuk yang selanjutnya itu tidak ada ya. Oke. Ya, pemirsa, mudah-mudahan mencerahkan. Oke ya, teman-teman, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Eman sendiri, dan ada yang saya tangkap dari sana bahwa harapan VTuber bisa menjalankan lagi dengan sistem yang baru, dan sekarang di dalam penanganan dengan sistem yang lebih baik ke depannya ya. Jadi Pak Kiai Eman pun berharap VTube bisa on kembali, dan beliau yang sudah ngomong, dan tentunya akan ada usaha ya, menurut saya ya teman-teman, akan ada progres yang baru yang dibuat oleh manajemen yang baru. Jadi kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan Pak Kiai Eman tadi, bahwa dia pun tidak terlalu mengetahui lebih dalam tentang sistem aplikasinya seperti apa pada saat yang lama ya. Tetapi karena mungkin VTuber ingin benar-benar apa yang juga disampaikan oleh Pak Kiai Eman, bahwa VTuber mengharapkan VTube bisa on lagi ya, maka di sini pun Pak Kiai Eman mengupayakan untuk VTube bisa on ya teman-teman. Jadi begitu, sehingga sekarang sudah jelas semuanya ya, sudah jelas, dan Pak Kiai Eman membuka suara, berbicara kepada kita semua tentang VTube ini teman-teman ya. Jadi kita tunggu aja seperti apa progresnya ke depan. Mungkin sekarang ada komunikasi yang telah dibangun dengan manajemen atau dengan Mr. Jack. Apakah memang seperti itu? Kita tunggu aja informasinya. Yakinlah bahwa banyak orang yang ingin VTube tetap on. Itu aja dari saya.
Semoga bermanfaat informasi ini. Sukses buat teman-teman semua dan jangan lupa untuk share video ini, menguatkan, memberikan informasi kepada teman-teman VTuber. Salam.